Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FKIP, program siniar kali ini kedatangan tamu istimewa. Nah, ini ada dokter baru, ya, dokter yang ke-37 ya di Pasca Sarjana Untirta, program pendidikan, Bapak Dr. Subhai. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini kita akan bincang-bincang. Beliau ini kita kenal sebagai owner dari Universitas Banten Jaya. Pak, jadi dokter ke-37 ini gimana rasanya? Ya, alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup luar biasa ya. Ditambah saya usia memang sudah juga tidak muda lagi, tapi waktu menjelang pensiun, 1 tahun menjelang pensiun dari kepala sekolah, saya mungkin itu di Kota Serang, saya berpikir ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Karena biasa rutin pekerjaan, kalau pensiun pasti tidak ada pekerjaan. Itu, jadi akhirnya saya berusaha untuk mencari pekerjaan baru, yaitu dengan cara daftar kuliah S3. Ini luar biasa. Ini Sobat FKIP, ini pelajaran penting ya. Belajar tidak mengenal usia ya, jadi belajar sepanjang hayat. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Bapak Dr. Subhai ini. Membahas disertasi yang menarik rupanya tadi pagi ya. Apa yang temuan menarik dari disertasi Bapak? Ya, di disertasi saya itu ya sebenarnya mungkin agak berbeda ya dengan yang lain. Karena objek penelitiannya kita kebetulan ambil perguruan tinggi swasta, yaitu tentang kepemimpinan, kemudian juga penjaminan mutu, integritas dosen, iklim organisasi, dan terhadap kinerja organisasi. Rupanya dari 3 variabel ini ada sesuatu yang agak mencengang gitu ya hasilnya, yaitu kepemimpinan ternyata tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, tapi melalui iklim organisasi baru dia akan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini sesuatu yang agak beda dengan yang biasanya, karena biasanya kepemimpinan itu kan figur yang memang harus jadi nomor 1 gitu. Tapi di dalam penelitian ini ternyata tidak selamanya pemimpinan itu harus itu. Bisa dia ciptakan lewat iklim organisasi, kepemimpinannya bisa bagus. Jadi kepemimpinan itu harus bersifat transformasional. Jadi kepemimpinan itu harus diikuti oleh organisasi yang kuat. Organisasi. Kalau pemimpin itu pidato berbusa-busa, menyampaikan visi misinya sedemikian rupa, tapi birokrasi perguruan tinggi tidak bergerak, maka tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Itu. Jadi itu memang dari yaitu pengalaman saya ya sebagai kepala sekolah 10 tahun ya. Kemudian juga di yayasan juga ya dari tahun 90, sekarang sudah 2025, berarti sudah 30 tahun. Sosok seorang pemimpin itu memang kadang-kadang itu kita sudah berbusa-busa ya, berbicara, mengajak ini. Tapi kalau di sisi lainnya tidak ada respon, tetap aja nggak akan jalan. Jadi makanya kita bangun ini adalah bagaimana caranya iklim organisasinya baik, integritasnya baik, supaya kepemimpinan juga bisa baik gitu. Dahulu katanya Sobat FKIP ada penunggang kuda. Anggap saja penunggang kuda itu seorang pemimpin dan kudanya adalah organisasi. Nah, kalau si penunggang kuda ini tidak cakap berkomunikasi, tidak cakap menyampaikan pikiran dan gagasannya, itu bisa terpelanting seperti penunggang kuda yang tidak mengerti, tidak berempati terhadap kudanya. Kudanya kuat, tapi bukan melaju cepat, justru pemimpinnya, penunggang kudanya yang jatuh. Ini juga ada satu filosofi ada istilah seorang jenderal tidak mesti harus menembak sendiri. Seorang pemimpin itu tidak mesti harus menembak sendiri. Tapi bagaimana organisasi itu bisa jalan, tembakannya malah lebih bagus. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya di dalam organisasi ini
ya tetap sosok pemimpin diperlukan. Perlukan. Tapi kalau memang sudah di bawahnya udah solid, sudah bagus, pemimpin itu tinggal instruksi dan semua jalan. Karena pemimpin itu menggunakan telunjuknya, tapi seberapa sakti telunjuk Ya, itu? ada pepatah seorang pemimpin itu telunjuknya saja bisa mengangkat ribuan ton. Nah, karena dia cukup begini saja. Iya. Jalan, pindah sana, semua berjalan. Itu. Pak Dr. Subay, ini kan bikin kampus itu nggak sederhana ya. Ya. Bikin kampus swasta itu Ya. nggak sederhana, butuh pengorbanan. Saya dengar Unbaja itu mulai merintis dari bawah. Ya, saya diceritakan? mulai tahun 90, kebetulan dulu waktu kuliah, itu saya ikatan dinas di P3GK, program Diploma 3. Sistem perkuliahannya itu 6 bulan di kampus, 6 bulan di lapangan. Oh. Jadi saya lulus SEMEA tahun 84, 85 daftar menjadi calon guru gitu ya di program ikatan dinas itu di P3GK. Itu semester 1 belajar. Semester 2-nya kenapa kan langsung mengajar. Oke. Itu langsung dipraktekkan dengan ilmu yang diperoleh itu. Begitu juga semester 3 di kampus, semester 4-nya ke lapangan lagi. Saya tahun 85 di SEMEA Pekalongan. 86 di SEMEA 2 Semarang dan 87 di SEMEA 3 Medan. Itu. Jadi teori praktek. Dan cara perkuliahannya memang karena ini program ikatan dinas, memang dari pagi sampai malam dan pesertanya satu kelas hanya 12 orang. Nah, di setiap tempat praktek itu saya menemukan pamong saya itu, pembimbing saya, kebetulan saya bidangnya akuntansi, itu guru-guru akuntansi di SEMEA waktu itu rata-rata di rumahnya punya kursus. Oke. Kursus akuntansi. Jadi paginya dia ngajar di sekolah, sore-sorenya muridnya dibawa ke rumah. Nah, Iya. akhirnya begitu lulus Lebih dalam ya. lebih dalam. Jadi begitu lulus saya mikirnya nggak panjang-panjang. Iya. Pokoknya saya harus punya kursus. Seperti pengalaman ikatan dinas. Ya itu yang program magang Oh, itu. jadi mulanya terinspirasi dari teman-teman. Teman-teman yang pamong saya lah, guru-guru pamong saya, guru-guru akuntansi itu rata-rata dia punya kursus. Gitu. Nah, kursus itu jangka waktunya berapa lama? Kalau akuntansi itu 3 bulan rata-rata. 3 bulan. 3 bulan itu selesai, ada dulu abon B. Kalau sekarang tuh namanya dasar 1, dasar 2, terampil mahir. Ada 4 tingkat. Setelah kursus lalu Mereka yang lulus, kalau dulu makan di bank itu jadi persyaratan. Kalau pengen kerja di bank itu jadi persyaratan. Jadi paginya belajar di sekolah, siangnya kursus, nanti mereka ikut ujian nasional. Ada ijazahnya. Jadi ada ijazah dasar 1, dasar 2, terampil mahir. Kalau sudah mahir itu setara dengan sarjana bahkan lebih. Kalau sekarang ini lulus SMK tidak cukup, perlu ikut program sertifikasi kompetensi. Ya, betul. Itu ada kompetensi, ada pendamping ijazah. Gitu. Pak Dokter, kursus sudah didirikan dan sudah berjalan. Nah, berikutnya punya gagasan sampai perguruan tinggi itu bagaimana? Ya, jadi tahun 90-an itu kursus sedang booming. Ya, artinya banyak diminati oleh masyarakat. Tapi seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, waktu itu sudah mulai ada program diploma. Oh, dimulai dari kalau tadinya kursus 3 bulan, 3 bulan, sekarang diploma. Diploma. Bahkan waktu itu saya karena belum punya izin dari perguruan tinggi, dari Dikti, saya menggunakan istilah setara diploma. Nah, setara diploma itu izinnya Dinas Pendidikan, belum ada Depdikbud ya. Depdikbud sama Depnaker. Saya sempat juga waktu di permasalahan teman-teman kursus. Ini namanya kecerdasan linguistik. Nah, karena belum punya izin dari Dikti, kita gunakan namanya setara. Sempat teman-teman mempermasalahkan istilah setara itu. Ya, saya bilang setara itu serupa tapi tak sama. Pastilah tidak sama lah itu ya kan. Tapi kompetensinya lebih. Nah, karena yang kita ajarkan itu hanya beberapa mata pelajaran aja. Dan masyarakat percaya. Betul. Dunia kerja, masyarakat industri percaya. Betul. Dan itu kita istilahkan hanya dulu itu namanya lembaganya itu LISMI ya, Lembaga Ilmu Komputer Manajemen Indonesia.
itu di kalangan dunia usaha lebih seneng Iya. LISMI itu. Satu di antara mahasiswa yang lulus dari LISMI itu istri saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Istri saya ya, dan bekerja di salah satu perusahaan ternama tuh. di kota Cilegon. Nah, itu testimoninya jelas kan? Jelas. Dulu kayak punya jargon, ya. Begitu lulus langsung kerja. Iya, betul. Nah, ini aku contoh. Alumni LISMI, lulusan LISMI. Begitu lulus langsung kerja. Iya. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi mata pelajarannya itu nggak banyak-banyak. Kalau dia bidangnya komputer, komputernya terus di dalam. Hanya beberapa pengantar lah seperti bahasa Inggris atau apa gitu. Yang lain. Dan mereka itu masih ada punya grup WA. Alumni. Iya, alumni. Gitu. Nah, setelah LISMI lalu tumbuh menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Sekolah Tinggi. Program Diploma 1, D3 dan S1. Itu mulai tahun 99. Oke. Oh, itu awal-awal reformasi. Ya, 99. Sampai akhirnya ya 2004 kita punya 2002 punya Sekolah Tinggi Teknologi Banten Jaya, dan 2011 kita lebur menjadi Universitas Banten Jaya. Oh, ini luar biasa. Namanya itu keren, Baja. Baja. Awal-awal berdiri, oh ini punya Baja. Padahal Banten Jaya. Banten Jaya. Nah, ini setelah jadi doktor bidang pendidikan, apa yang terpikirkan oleh Bapak Anies saya untuk pengembangan khususnya di bidang pendidikan? Kebetulan memang kenapa saya waktu itu mengajukan judul tentang itu, kepemimpinan, karena memang ya kata kunci keberhasilan sebuah perguruan tinggi kan di kepemimpinan sebenarnya gitu kan. Saya ingin telusuri, ingin pelajari gimana cara ininya gitu kan, kelemahannya di mana segala macam. Ya alhamdulillah ada gambaran lah gitu. Artinya model-model pengembangan kepemimpinan seperti apa, integritas dosennya seperti apa yang harus kita lakukan nanti, ada tahapan-tahapan yang harus kita kembangkan. Dan saya pikir itu ya memang kelemahan kita di swasta itu, kalau negeri maka ada program peningkatan mutu, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Betul. Lah kita kan kalau swasta biaya sendiri. Biaya sendiri. Ngundang dari luar mahal, ikut keluar juga mahal. Tuh, jadi akhirnya ya kita adakan kayak semacam ISO ya, sistem penjamin mutu internal itu, SPMI. Itu juga banyak yang menggunakan narasumber. Saya kebetulan juga konsultan ISO 9001-2008. Ya setidaknya sudah tahu dalamannya lah. Gitu. Udah malang melintang. Saya sudah mendampingi beberapa sekolah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008. Dan yang menarik ketika birokrasi, iklim organisasi ternyata ya itulah yang menjadi penggerak visi kepemimpinan. Ini saya mengingatkan sama pikiran-pikiran kiai di pondok pesantren. Kiai-kiai di pondok pesantren itu selalu mengatakan, wahai anakku, bangun sistem pesantren ini. Jangan sampai bergantung kepada aku, sang pendiri, kiainya. Kiainya boleh, ya namanya umur ya manusia itu. Ya 100 tahun udah tua ya. Udah tua. Tapi pesantren harus tumbuh, ya kan? Dengan jangka waktu yang tak terbatas. Tapi kalau Pak Kiainya itu terbatas. Nah, ini meneguhkan lagi hasil penelitian tadi ya, bahwa membangun sistem itu sangat penting sehingga nanti visi kepemimpinan dijalankan oleh sistem itu. Tapi yang menarik katanya bahwa yang menentukan akhirnya adalah integritas dosen, integritas guru ya. Bagaimana itu? Kalau gurunya sudah berintegritas, kerja itu tidak dipaksa karena mereka sudah tumbuh kesadaran. Jadi bekerja adalah ibadah, kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan. Waktunya harus datang, dia tepat waktu. Itu yang ingin kita ciptakan. Para pendiri biasanya begitu. Para pelopor itu begitu. Betul. Bisa masang spanduk sendiri tuh Pak. Naik tiang listrik bila betul. Saya mengalami. Pernah. Mengalami. Jadi pada saat mendirikan LISMI itu dulu, itu saya dan teman-teman itu kalau malam masang spanduk.
Oh, itu saya dengar ada Trimurti ya? Ya, ada betul. 3 sekawan ya? Ada 3 sekawan. Saya ini awal mulanya memang berinya kursus itu saya akuntansi. Nah, kemudian buka komputer, maka ajaklah yang punya ini komputer, kompetensi. Saya akuntansi, komputer tuh Pak Haji Jaini, kemudian mengetik Haji Halili. Oh, iya. Jadi 3 guru ini, 3 kompetensi ini kita gabung. Sobat FKIP, mengetik itu penting loh. Kalau mau jadi sekdes itu harus pintar ngetik. Jadi kalau dulu kursus mengetik, apa tujuannya? Biar bisa jadi sekdes. Ya. Dan jadi sekdes itu kaya. Ya, gitu. betul. Karena ada pembebasan tangan. Dan dulu semua 10 jari ini berfungsi. Ya, dan matanya ditutup. Ya, betul. Karena memang kita hafal posisi apa pantutnya itu gitu. Ya. Jadi di Unbaca sekarang berapa fakultas, Pak? Ada 4 fakultas. 4 fakultas ya. Ya, jadi ada fakultas ilmu komputer, fakultas teknik, fakultas bisnis, dan FKIP. FKIP. Nah, ini karena doktor pendidikan, maka tentu ada concern terkait dengan pendidikan. Ya. Kira-kira apa rencananya ini untuk pengembangan pendidikan ini? Saya kebetulan memang asli ya, guru SMK bidang akuntansi. Jadi saya kadang-kadang melihat teman-teman itu yang muda-muda nih, mohon maaf nih, kalau yang tua-tua memang sudah tadi itu didikan zaman Belanda, keras, dan itu terbawa sampai tua. Tapi yang muda-muda ini bab tadi itu kedisiplinan, loyalitas, tanggung jawab itu masih kurang. Ya, ini yang perlu kita bangkitkan. Gimana dia harus menggelora. Kerja itu harus kerja keras. Yang namanya kerja adalah kerjasama. Nggak bisa jalan sendiri, gitu kan. Ini yang akan terus kita kembangkan supaya mereka ini ya terutama guru-guru atau dosen-dosen muda bisa punya integritas yang tinggi. Dan juga kelemahan kita orang tua memang gaptek rata-rata. Ya. Tapi kalau yang muda itu kan teknologinya lebih bagus, lebih maju. Nah, itu juga ini modal sebenarnya. Kalau sudah dia menguasai teknologi, zaman sekarang apa sih yang sulit? Itu tinggal punya integritas enggak? Gitu. Masalah itu aja. Baik, ini kata kuncinya teman-teman sobat FKIP. Jadi anak-anak muda kita punya literasi teknologi yang jago. Orang tua kita yang mereka para pendiri, para senior, memiliki integritas, kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab luar biasa. Ini harus dipadu-padankan. Jadi perubahan, kata Durkheim, harus dimulai dari rasa tanggung jawab. Dan itu muncul dari niat baik kita. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus mengikuti pikiran-pikiran Max Weber. Nah, itu harus dibangun birokrasi, dibangun sistem yang berbasis teknologi, apalagi di era digital sekarang ini. Dan kata Karl Marx, harus ada pemimpin yang berani melakukan terobosan. Nah, kalau 3 ini kumpul, insya Allah ini akan maju. Terima kasih, Pak. Jadi kasih. Selamat jadi doktor ke-37 dari Pasca Sarjana Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Amin. Institusinya di Unbaca terus tumbuh berkembang. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.